Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati muqassimul awqat, masternya seremoni atau pembawa acara, dan yang sama-sama kita hormati Dewan Guru Al-Alim beserta pengurus dan jajaran, Donatur Al-Alim Om Satrio beserta keluarga besarnya. Kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan limpahan rezekinya. Amin Allah ya Rabbal alamin. Jadi pas limpahan rezeki kue keluar, alhamdulillah. Pas ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kue mah ada ya Bu ya. Alhamdulillah kue mah ada. Sudah sih? Masih belum tuh. Saking adanya masih ada lagi. Lanjut ya Bu ya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya Rabbal alamin. Ibu dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini Allah masih menakdirkan kita, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga bertemu dan berkumpul di pengajian TPQ Al-Alim bi qaulina alhamdulillah. Tentu kesempatan ini kalau dihitung sudah tinggal beberapa hari lagi menjelang bulan suci Ramadan. Menurut lembaga falakiyah dari Nahdlatul Ulama, malam nisfu Sya'ban, kalau tidak salah malam Ahad, malam Minggu. Tak terasa ya Ibu, sudah sebentar lagi insya Allah kita bertemu dengan bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Dan kesempatan ini tentunya pengajian yang penutup berarti di Al-Alim ya Bu ya. Kalau di pengajian mungkin di BGR masih ada pengajian lagi, insya Allah tetap semangat menutup pengajian. Di Al-Alim tentunya kesempatan ini adalah pengajian menutup karena sebentar lagi menghadapi bulan suci Ramadan. Siap bertemu Ramadan? Siap? Siap puasanya? Siap? Siap tadarusnya? Siap? Siap qiyamul lailnya? Siap? Bangun malamnya? Siap? Alhamdulillah. Ini nanya yang berbeda di sekarang. Siap makan-makannya? Buka bersamanya? Siap? Sahur bersamanya? Siap? Beli baju Ramadan atau baju beduknya siap? Yang belum siap cuma satu, uangnya doang. Insya Allah uang maaf ada di suami ini. Nah Ibu dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hari ini kita mempersiapkan Ramadan di bulan Sya'ban yang sebentar lagi, kalau dihitung berarti tinggal 17 harian. Kalau dari sekarang kurang dan lebihnya. Nah tentu kesempatan ini saya ambil judul kesempatan ini spesial di bulan Sya'ban, karena saking spesialnya insya Allah karena kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Siap-siap ya Bu ya, kuat 1 jam siap ya Bu ya? Kan udah mau perpisahan pengajiannya. Siap 1 jam siap Bu? Iya, materinya sudah saya share, tinggal dibaca saja. Materinya sudah di share, tinggal dibaca. Insya Allah penjelasannya Bu, yang bisa insya Allah dapat kado istimewa untuk persiapan Ramadan. Saya bawa itu Bu di sana spesial, insya Allah. Bu, bulan Sya'ban ini lampu kuningnya
karena menjelang bulan suci Ramadan. Sudah siap sih, setelah lampu kuning lampu hijau, berarti bulan Ramadan sudah lampu hijau. Kita siap-siap ibadah maksimal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Spesial di bulan Sya'ban ini, apa yang spesial? Tentu dalam kitab panjang, nama kitabnya singkat saja, Fadhailul Sya'ban. Jadi keutamaan di bulan Sya'ban. Sya'ban ini memiliki nama yang banyak. Kalau saya namanya cuman cukup singkat ya Bu ya. Dan belum ada yang memanggil aneh-aneh. Kalau nggak Pak Dasim, Ustaz Dasim gitu. Kan gitu ya Bu ya. Kalau Sya'ban ini aneh, namanya banyak. Namanya bulan Sya'ban ini dalam kitab Fadhail, ya, dalam kitab Fadhail keutamaan Sya'ban, nama-nama Sya'ban ini banyak namanya. Namun sebelum saya jelaskan nama-nama di bulan Sya'ban, termasuk keistimewaan keutamaan di bulan Sya'ban, biasa Bu, kita jelaskan terkait tentang siapa yang memberikan ataupun menyampaikan penyampaian terkait tentang bulan Sya'ban. Di antara kita masih ada perbedaan, ya Bu ya. Pemilu saja hasilnya masih beda, ya Bu ya. Jadi pertama, boleh jadi tetangga kita ada yang ngomong, saya mah nggak merayakan bulan Sya'ban, saya mah nggak ikut-ikutan, kan gitu ya Bu ya. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa Sya'ban ini hadisnya dhaif semua, lemah semua. Bu, kalau ada yang ngomong begitu, sampaikan juga. Bukan ibu orang yang pertama menyampaikan hadis terkait tentang Sya'ban itu dhaif ataupun lemah. Dulu sudah ada yang menyampaikan. Siapa Bu? Dulu sudah ada yang menyampaikan bahwa Sya'ban ini hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Siapa yang menyampaikan? Yang menyampaikan adalah Ibnu Arabi. Siapa Bu? Ibnu Arabi. Yang menyampaikan hadisnya dhaif adalah Ibnu Arabi. Namun hadis dhaif itu tidak langsung kita katakan dhalalah atau sesat ya Bu ya. Karena perbedaan lain terkait tentang hadis dhaif, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i siapa Bu? Imam Syafi'i siapa? Siapa Bu? Yang selalu kita praktekkan amalan ibadah sholatnya itu Bu. Praktek wudunya Imam Syafi'i, sholatnya kita Imam Syafi'i. Keumuman kita madhab di Indonesia adalah Imam Syafi'i ya. Kalau kata Imam Syafi'i, walaupun tentunya hadisnya dhaif ya, tetap kita laksanakan secara mutlak. Artinya aktivitas ibadahnya boleh dilaksanakan. Bisa dipahami Bu? Aduh Ustaz, kalau sudah bicara hadis teksnya, iya, ringkasnya saja insya Allah. Kemudian penguatan lagi Bu sama Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis dhaif itu boleh digunakan asal 3 syaratnya. Apa Bu syaratnya? Pertama, syaratnya hadis dhaif itu kelemahannya tidak parah Bu, lemahnya tidak parah. Jadi kalau diibaratkan hadis itu, kalau yang sahih orangnya sehat. Hadis itu kalau dhaif itu orangnya sakit. Hadis maudhu itu orangnya palsu. Kalau yang sehat hadis sahih. Ya saya ibaratkan begitu. Kalau yang hadis dhaif sakit. Kalau yang hadis maudhu, hadis palsu, berarti hadis bohong. Ataupun berarti sudah diamputasi tadi, maudhu palsu. Jadi dhaif itu artinya boleh jadi Bu, ibu tertusuk duri, kira-kira sakitnya parah atau tidak?
Perlu diamputasi atau tidak, Bu? Tidak kan? Bisa dipahami. Itu syarat yang pertama, kedoifannya tidak parah. Ya, karena sedoib-doibnya hadis doib masih lebih utama daripada pendapat seseorang. Kemudian yang kedua, ketika hadis doifnya itu, hadis lemahnya itu dikuatkan oleh hadis sahih, berarti pengamalan nisfu Sya'ban ini dikuatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, artinya disohihkan. Doib tapi disohihkan. Yang kedua disohihkan lagi oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa? Syekhul Islam, ahli hadis Ibnu Hajar itu. Kalau saya dulu ikut sanad hadis terkait tentang Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang terkenalnya hadisnya Bulughul Maram. Bulughul Maram, 1000-an hadis. Bisa dipahami, Bu? Nggak apa-apa, mikir dulu sedikit, nggak apa-apa. Biar nanti kalau ada yang ngomong, saya mah nggak pakai, apaan ini nisfu Sya'ban begini. Amalia aman. Nanti Ibu belajar menyampaikan pendapat. Bisa dipahami, Bu? Iya. Kemudian yang kedua, Bu, tadi dikuatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Walaupun doib, pertama dikuatkan oleh Imam Syafi'i, yang kedua dikuatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang ketiga dikuatkan lagi, ya, oleh siapa? Tentu dinukil dari Imam Al-Baihaqi, ya, dari Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dinukilnya sama Al-Baihaqi. Pertanyaannya tuh, Imam Ahmad bin Hanbal yang madhab Hambali, kemudian Imam Al-Baihaqi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Syafi'i, siapa dia? Ya, Hujjatul Islam semuanya. Bisa dipahami, Bu? Artinya nisfu Sya'ban ini disohihkan oleh beberapa Syekhul Islam, tokoh-tokoh hadis. Bisa dipahami, Bu? Bisa ya? Artinya apa? Bagi kita kesimpulannya boleh dilaksanakan. Ya. Nah sekarang bagaimana kalau tidak melaksanakan? Sampaikan. Dulu juga sudah ada yang ngomong begitu. Artinya dulu saya mah enggak, silahkan. Ya, menolak mutlak sama sekali, tidak ada hadis sahih dalam nisfu Sya'ban. Kita bilang memang tidak ada hadis sahih, tapi dikuatkan, disahihkan oleh yang tadi saya sebutkan. Bisa dipahami, Bu? Insya Allah. Nah, kalau sudah sepakat, saya jelaskan nih keutamaan nisfu Sya'ban nih, atau nama-nama bulan Sya'ban nih. Pertama, Bu, nama daripada bulan Sya'ban ini sekaligus keutamaannya sebagai malam pelebur dosa. Malam nisfu Sya'ban ini malam pelebur dosa. Kita ingin, Bu, dileburkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu. Dosa kita sudah menggunung, dosa kita sudah numpuk, dosa kita sudah banyak, apalagi diomongin sama Ibu jadi lebih banyak dosa. Sudah banyak dosa, ya, ditambah dengan diomongin dosanya, jadi makin banyak. Ingin dosanya dileburkan oleh Allah, Bu? Yuk sama-sama kita manfaatkan momen daripada malam nisfu Sya'ban sebagai momen kita meminta ampun kepada Allah, supaya Allah mengampuni dosa kita, melebur dosa kita, insya Allah. Makanya dalam amaliyahnya mohon ampun kepada Allah sehingga malam nisfu Sya'ban sebagai pelebur dosa. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kalau disampaikan, ada dalilnya lagi nggak, Ustaz? Sebenarnya kalau saya ambil dalil, nanti takut ibu-ibu mikirin ulang, bingung. Tadi nama siapa lagi yang disebutkan banyak, ya. Jadi terkadang kalau misalkan di pesantren gini, ada yang komplain, kenapa sih kitab Safinah tidak ada dalilnya? Bu, Safinah itu kitab awal, paham nggak? Kitab pertama, maka tidak perlu banyak dalil. Kalau ingin banyak dalil, mulai dari kitab-kitab berikutnya. Safinah mah kitab awal. Tahu Safinah? Belum tahu. Insya Allah kalau ibu punya kesempatan, anaknya yang gede-gede bisa mondok dulu supaya mengenal kitab-kitab pesan.